wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan tema yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Sistem dan lingkungan itu adalah bagian dari reaksi eksoterm dan endoterm, di mana yang dimaksud dengan suatu reaksi eksoterm dan endoterm itu adalah intinya suatu perpindahan energi baik dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke dalam sistem. Yang pertama reaksi eksoterm, ya. Reaksi eksoterm yaitu yang pertama, ini sudah Ibu ringkas nak, ya. Nanti silakan kalian catat. Reaksi pelepasan energi, ya. Artinya apa? Terjadinya pelepasan energi dari sistem ke lingkungan. Sistem ke lingkungan. Kemudian karena delta H energinya lebih besar dari lebih besar reaksi, karena itulah dia akan mengalir ke lingkungan. Delta H reaksi lebih besar dari delta H hasil. Kemudian suhu lingkungan itu lebih besar daripada suhu sistem. Ya, ini akibat dari terjadinya pertukaran energi tadi. Terjadinya kenaikan suhu sistem, ya. Kenaikan suhu sistem. Delta H atau perubahan energinya itu akan bernilai negatif. Jadi perhatikan di sini, apabila ada delta H-nya negatif, ya, itu maka reaksi ini akan disebut dengan reaksi eksoterm. Contohnya seperti ini, ya. Reaksi yang ini cara kita membacanya. Reaksi pembakaran CH4 ini metana, pembakaran metana, ya. Metana dengan oksigen, ya, akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Akan melepaskan energi. Melepaskan energi sebesar 638 kJ. Nah, melepaskan energi ini yang menandakan dia itu negatif, ya. Negatif ini artinya dia melepaskan energi. Ini siapa yang melepaskan energi tadi kalau negatif? Inilah yang disebut eksoterm. Kemudian yang kedua, reaksi endoterm ini kebalikan dari reaksi eksoterm, di mana kalau reaksi eksoterm melepaskan energi, yang ini terjadinya pengikatan energi. Delta H reaksi lebih kecil dari delta H hasil reaksi. Karena itulah dia akan masuk suhu lingkungan itu lebih kecil dari suhu sistem, ya. Karena itulah energi akan masuk ke lingkungan. Terjadi penurunan sistem. Ini tadi kenaikan suhu sistem, ini penurunan sistem, ya. Delta H-nya bertanda positif. Perhatikan lebih fokus ke sini, ya. Positif. Contohnya, ini adalah suatu reaksi, ini diagram energi namanya, nah. Ini diagram energi. Diagram energi ini melambangkan apakah suatu reaksi itu terjadi reaksi eksoterm ataupun endoterm. Dari mana kita lihat? Seperti ini. Kita lihat ini tanda panahnya delta H. Delta H-nya positif, ya. Positif artinya dia endoterm. Delta H atau perubahan energi ini dihasilkan dari apa? Karbon direaksikan dengan hidrogen menghasilkan kalsium karbida. Nah, reaksi ini akan melepaskan energi, menghasilkan energi sebesar 226,7 kJ. Artinya reaksi untuk membentuk karbon karbida, ya, atau asetelin, diperlukan energi sebesar 226,7, ya. Diperlukan, ya, positif artinya diperlukan, tandanya positif, reaksinya endoterm. Ya, cara membacanya ini, nak, ya. Energi yang diperlukan oleh karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan gas asetilin atau kalsium karbida akan memerlukan energi sebesar 226,7 kJ. Paham? Kemudian dari reaksi eksoterm dan endoterm kita akan dapat membentuk yang namanya persamaan termokimia. Dari situ, Maida. Apa itu persamaan termokimia? Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi atau delta H. Ingat, perubahan entalpi dilambangkan dengan delta H.
Kemudian koefisien reaksi kimia menunjukkan perbandingan jumlah mol, ya. Jadi koefisien itu menunjukkan perbandingan jumlah mol reaksi dan produk yang terlibat dalam reaksi kimia. Kemudian satuannya kilojoule, delta H, ya, juga harus dibuat, ya. Delta H itu adalah melambangkan energi yang diperlukan, satuannya kilojoule. Misalnya delta H-nya min 2 kilojoule, min 2 40 kilojoule. Nah, ini kita bisa membacanya berarti perubahan energi ini menghasilkan reaksi eksoterm, ya. Untuk lebih contoh lebih pahamnya bisa dilihat dari contoh ini. Ini contoh dari persamaan termokimia. Ingat, kemudian persamaan termokimia tadi ada aturan-aturannya, ya. Aturan-aturan yang perlu dipahami dahulu sebelum membuat persamaan termokimia. Yang pertama, dalam penulisan termokimia kita harus menyertakan perubahan entalpi atau delta H dan fase senyawa. Fase senyawa di kelas 1 kita sudah belajar ada 4 fase senyawa, ya. Yang pertama gas itu dilambangkan dengan G. Kemudian zat cair dilambangkan dengan L kecil. Kemudian padatan dilambangkan dengan S. Ini S, nak, ya, solid. Kemudian zat yang terlarut dalam air, misalnya gula dilarutkan dalam air, garam dilarutkan dalam air, itu dilambangkan dengan AQ, ya. Aturan yang kedua, apabila arah reaksi kimia dibalik, maka entalpi atau delta H-nya juga dibalik, ya. Nilainya sama, tapi tandanya saja yang dibalik. Kemudian jika koefisien diubah, maka delta H-nya juga diubah sebesar koefisien tersebut. Kita lihat contohnya. C2 ditambah H2 menghasilkan 2,5 O2 gas asitelen, ya, direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Ya, di sini delta H, ini harus dibuat, ya. Delta H ini sama dengan min 142 kilojoule. Artinya kita membaca reaksi termokimia ini adalah reaksi antara gas asetelin atau kalsium karbida dengan oksigen ini akan menyerap energi sebesar 142 kilojoule. Menyerap ini dilambangkan dengan tanda negatif. Negatif ini dilambangkan dengan eksoterm. Menyerap, menghasilkan. Kalau negatif eksoterm, menghasilkan energi, ya. Yang kedua, nah ini 1 dengan 2 ini adalah suatu reaksi yang kebalikan, nak, ya. Lihat C2H2-nya di kiri, yang ini di kanan. 2CO2-nya tadinya di kanan, di sini di kiri. Ini yang melambangkan yang nomor 2 tadi, nak, ya. Apabila arah reaksi kimia dibalik, maka nilai entalpinya sama, tetapi tandanya berbeda. Nih, ya, ini kebalikan. Dia akan sama persis, nak, delta H-nya. Tapi dibalik, tadinya negatif, sekarang positif. Karena ini reaksi eksoterm, yang ini reaksi endoterm, ya. Jadi kalau membalik reaksi, ya, delta H-nya tetap, nilainya tetap, tapi tandanya saja yang berbeda, ya. Kemudian ini yang ketiga tadi, ya, kalau kita mengubah koefisien, ini contohnya, ya. Yang contoh aturan ketiga, Kalau kita mengubah koefisien, ya, suatu unsur atau suatu bagian dari komponen reaksi termokimia ini, maka kita harus mengubah keseluruhan. Perhatikan ini, C, ya. Ini reaksi 1. Ini reaksi 2. Apa yang terjadi dari reaksi 1 dan 2? Di sini adalah koefisiennya berbeda. Di sini koefisiennya 1, delta H-nya min 393. Di sini terjadi perubahan reaksi menjadi setengah. Maka delta H ini juga akan bernilai setengah dari delta H awal. Jadi min 196,75 ini didapatkan dari setengah kali min 393,5 kilojoule. Hasilnya ke sini.
ya. Ibu ulangi lagi, dalam materi ini yang perlu kalian pahami, cara kalian membaca suatu reaksi, menuliskan perubahan entalpinya, dan menuliskan perpindahan dari reaksinya atau deltanya. Mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa Ibu berikan. Untuk selanjutnya bisa kalian tanyakan secara langsung dengan Ibu. Jangan dimatikan dulu ya. Bisa ditanyakan secara langsung dengan Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat nak ya, nanti Ibu screenshot satu persatu ya. Terima kasih. Bye.